Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha Bu Guru semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, anak soleh dan soleha Bu Guru, alhamdulillah hari ini untuk pembelajaran tematik kita telah memasuki subtema pertama pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan, ilmu yang Bu Guru berikan, pembelajaran yang Bu Guru berikan mudah untuk kalian terima. Berdoa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, nah kita mulai dengan subtema 1 pembelajaran keempat. Silakan kalian buka buku kalian di halaman 18 ya. Oke, nah di halaman 18, ayo membaca. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari plastik. Sampul buku terbuat dari plastik. Penggaris terbuat dari plastik. Botol minuman terbuat dari plastik. Benda apa lagi yang terbuat dari plastik? Nah, sekarang kalian amati di sekitar kalian. Benda apa saja yang ada di sekitar kalian yang terbuat dari plastik? Mungkin gelas air minumnya, bisa saja pot bunga ibu di rumah yang terbuat dari plastik. Nah, ayo bacalah teks berikut dengan cermat. Kita baca sama-sama ya nak ya. Banyak benda di rumah terbuat dari plastik. Misalnya peralatan makan seperti gelas, mangkuk, piring, dan sendok. Plastik yang digunakan untuk membuat peralatan makanan harus aman untuk kesehatan. Bahan plastik banyak digunakan karena ringan, tahan lama, dan tahan air. Namun, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Sampah plastik memerlukan waktu yang lama agar dapat terurai secara alami. Waktu yang diperlukan dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu, kita sebaiknya bijaksana dalam menggunakan benda-benda yang terbuat dari plastik. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan gerakan 4R. Gerakan 4R adalah gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Gerakan 4R terdiri atas reduce, reuse, recycle, replace. Reduce berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Misalnya, membawa bekal makanan menggunakan kotak makanan. Kita berusaha mengurangi penggunaan plastik untuk membungkus makanan. Lalu, reuse berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita untuk membawa barang belanjaan berikutnya. Recycle adalah mendaur ulang barang. Gelas plastik bekas dapat diolah menjadi pot tanaman atau tempat pensil. Sedotan plastik dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan. Replace mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Misalnya,
mengganti penggunaan styrofoam dengan kotak makanan atau bekal. Nah, anakku, ini tadi adalah penggunaan bahan plastik dan cara mengurangi penggunaannya ya. Jadi karena tadi dibilang bahwa ditulis sampah plastik itu dapat terurai alami dalam jangka waktu yang lama, bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, di sini apa saja yang tadi kalian baca yang menurut kalian penting untuk kalian pahami? Benda plastik ya, sifat benda yang terdapat dari bahan plastik. Apa tadi disebutnya nak? Ringan, tahan lama, dan tahan air. Apalagi di sini yang penting, gerakan 4R adalah gerakan yang bermanfaat dalam melestarikan lingkungan. Gerakan 4R itu terdiri dari reduce, mengurangi sampah yang kita hasilkan, reuse, menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang sampah, replace, mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Ya, nah ini yang perlu kalian ingat ya nak ya. Sudah dibaca kembali. Nah, sekarang silakan kalian buka halaman 19. Ayo berdiskusi. Di rumah ada banyak mainan yang terbuat dari plastik. Beberapa mainan sudah tidak dimainkan lagi. Nina dan Adi berencana untuk menyumbangkannya kepada tetangga yang membutuhkan. Nina dan Adi pun bermusyawarah untuk menentukan siapa saja yang akan diberikan mainan. Musyawarah sangat bermanfaat. Salah satu manfaat musyawarah adalah melatih untuk menyampaikan pendapat. Ketika bermusyawarah, kita bebas menyampaikan pendapat. Namun, pendapat harus disampaikan dengan baik. Angkatlah tanganmu sebelum menyampaikan pendapat. Gunakan bahasa yang santun. Sebaiknya tidak memotong ketika temanmu sedang menyampaikan pendapat. Nah, jadi di bacaan ini itu menceritakan tentang Adi dan Nina yang bermusyawarah untuk menentukan siapa saja yang akan mereka berikan mainan. Nah, pembelajaran sebelumnya di pembelajaran 2, kalian sudah belajar tentang musyawarah. Bu Guru juga sudah menugaskan kalian untuk bercerita tentang musyawarah yang pernah kalian alami. Nah, siapa yang masih ingat apa itu musyawarah? Ayo, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Nah, kemarin Bu Guru juga sudah jelaskan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan musyawarah. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada 3. Apa? Ya, nilai-nilai yang terdapat dalam musyawarah yang pertama adalah nilai kebersamaan, nilai keadilan, dan nilai persatuan. Nah, ini diingat ya nak ya, karena kita ulang-ulang kembali. Terus di sini, di bacaan yang baru kalian baca, itu dijelaskan mengenai manfaat bermusyawarah. Apalah saja yang tadi kalian baca? Manfaat bermusyawarah adalah melatih untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun. Jadi manfaatnya adalah kalian bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan ide, bisa menyampaikan pemikiran kalian yang kalian anggap bisa untuk memecahkan masalah, bisa menjadi solusi, ya. Nah, jadi tadi dijelaskan bahwa musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Nilai-nilai yang terdapat dalam bermusyawarah yang pertama adalah nilai kebersamaan,
nilai keadilan, dan nilai persatuan. Manfaat bermusyawarah atau manfaat musyawarah, melatih untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun. Ya, sekarang kita lanjutkan. Silakan buka bukunya halaman 20. Nah, perhatikan gambarnya. Pendapat-pendapat yang disampaikan sebaiknya ditulis agar tidak terlewat. Dari pendapat tersebut dapat diambil sebuah keputusan bersama. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermusyawarah. Setelah melakukan musyawarah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, Bu Guru harap kalian bisa menjawab pertanyaan ini karena kalian sudah pernah melakukan musyawarah ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara menyampaikan pendapat yang santun? Bagaimana cara menyampaikan pendapat yang santun? Tadi sudah dijelaskan ya. Pertama, dengan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Terus, pendapat yang disampaikan jelas. Jadi dengan bahasa yang bagus, nah, yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Jadi orang tahu, oh ini maksud yang kalian sampaikan, ya. Pendapat yang disampaikan jelas, jadi tidak terlalu banyak basa-basinya, jadi jelas, langsung ke titik masalahnya, ya. Terus, sebelum bicara, apa yang harus kalian lakukan? Angkat dulu tangan, acungkan dulu jari kalian. Nah, jangan bicara bila belum dipersilakan, tapi kalau sudah dipersilakan, kalian langsung bicara. Dan ada lagi, saat teman atau saat ada yang menyampaikan pendapat, kalian tidak boleh memotong pembicaraannya. Jadi didengarkan dulu pendapatnya orang lain, baru kalian acungkan tangan, setuju atau tidak dengan pendapat tersebut atau ada masukan lainnya. Nah, pertanyaan kedua, apakah ada temanmu yang berbeda pendapat denganmu? Biasanya musyawarah itu, nak, terjadinya perbedaan pendapat, berarti ada ya, makanya dicarikanlah tujuan bersama atau hasil akhirnya. Yang ketiga, bagaimana sikapmu kepada teman yang berbeda pendapat denganmu? Bagaimana? Jadi, harus menghargai pendapatnya, tetap menjaga kerukunan ya. Jangan gara-gara beda pendapat lalu tidak temenan ya, nak ya, tidak boleh begitu. Yang keempat, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah meskipun tidak sesuai dengan pendapatmu? Jalankan atau tidak? Dijalankan, iya, karena hasil musyawarah tersebut merupakan kesepakatan bersama, ya. Nah, sekarang silakan kalian buka halaman 22 di Ayo Berlatih. Sudah? Nah, soal pertama. Tuliskan sifat-sifat benda yang terbuat dari plastik. Ayo, dicoba dulu tanpa lihat buku. Apa sifatnya yang pertama tadi? Tahan atau tidak menyerap air. Ya. Ringan, tahan lama, dan tahan air. Jadi dia tidak menyerap air, dia tahan lama dan ringan. Perhatikan gambar di nomor 2, nak. Tuliskan gerakan 4R yang sesuai dengan kegiatan pada gambar. Setelah itu, buatlah kalimat sesuai gambar tersebut. Di sini Bu Guru hanya berikan gerakan yang sesuai, untuk kalimatnya tidak ya. Yang A, menurut kalian ini apa? Reduce, recycle, reuse, atau replace? Kalau menurut Bu Guru, yang A itu adalah reuse. Jadi, kardus lama mereka gunakan kembali untuk menjadi mainan, atau itu dilihat mereka buat roket-roketan. Nah, untuk yang B, perhatikan ibu itu membawa keranjang belanjaan. Berarti pakai, kalau Bu Guru ini replace. Jadi dia mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali. Jadi ibu tidak pakai kantong plastik, ibu pakai keranjang belanjaan. Nah, yang C, perhatikan itu botol plastik, nah, dijadikan pot bunga ya. Nah, yaitu adalah recycle. Jadi didaur ulang menjadi pot bunga. Ya. Nah,
Nomor 3, tuliskan cara menyampaikan pendapat yang baik. Barusan Bu Guru jelaskan bagaimana tadi? Dengan bahasa yang santun, mudah dipahami, pendapatnya yang disampaikan jelas, acungkan tangan sebelum berbicara, berbicara setelah dipersilakan, terus apalagi tidak memotong pembicaraan orang lain. Nomor 4, Tina, Deka, dan Rahma memiliki banyak sampah botol bekas di rumah mereka. Mereka bermusyawarah untuk menentukan cara mengolahnya. Menurut Tina, botol-botol tersebut lebih baik dibuat mainan saja. Menurut Deka, botol plastik tersebut dijual saja kepada tukang loak. Nah, jika kamu jadi Rahma, pendapat apa yang akan kamu sampaikan? Pendapatnya boleh beda-beda ya. Kalau Bu Guru akan setuju dengan pendapatnya Tina untuk mendaur ulang botol plastik tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali. Kalau nomor 4 kalian bisa bebas menjawab ya, sesuai dengan pendapat kalian. Nah, anak-anakku, di pembelajaran 4 ini kita belajar tentang bahan plastik. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasannya Bu Guru? Nah, Bu Guru harap kalian bisa paham dengan penjelasannya Bu Guru. Setelah itu kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Kita masuk ke pembelajaran kelima. Ya. Nah, pembelajaran kelima di halaman 23. Oke, ini ada gambar ya. Benda-benda di sekitar terbuat dari berbagai jenis bahan. Ada benda yang terbuat dari kayu, ada benda yang terbuat dari kertas, ada benda yang terbuat dari plastik. Sekarang kita akan mempelajari benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Ya, jadi ini tidak perlu mengamati. Nah, kalian lihat gambar. Ini adalah peralatan dapur atau benda-benda yang ada di dapur. Perhatikan, ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari logam, ada pula yang terbuat dari karet. Nah, kita langsung saja ya nak ya. Kita masuk ke halaman 24 di Ayo Membaca. Benda-benda yang ada di sekitar kita dibuat untuk membantu kegiatan manusia. Benda-benda tersebut dibuat dari berbagai macam bahan. Nah, baca sama-sama ya nak ya. A. Benda terbuat dari kaca. Kaca bersifat tembus pandang, tahan air dan tahan panas. Karena sifatnya yang tembus pandang, kaca digunakan pada jendela. Kaca juga digunakan untuk membuat berbagai macam peralatan makanan dan masak karena tahan air dan tahan panas. Namun, bahan kaca memiliki kelemahan, yaitu mudah pecah. B. Benda terbuat dari logam. Bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Logam memiliki sifat keras, kuat, dan tidak lentur. Logam juga tidak menyerap air dan tahan api. Logam cepat menghantarkan panas. Oleh karena itu, logam banyak dimanfaatkan untuk membuat peralatan masak seperti panci, wajan, dan cerek. C. Benda terbuat dari karet. Karet bersifat kuat dan lentur. Karet juga bersifat elastis. Artinya, karet dapat ditarik memanjang dan jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Karet dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya membuat ban, alat sepatu, dan pembungkus kabel. Meskipun karet bersifat kuat dan lentur tetapi tidak tahan api. Jadi, jangan sampai peralatan di rumahmu yang terbuat dari karet terkena api. Karet yang terkena api akan meleleh. Nah, di sini di pembelajaran 5 kita mempelajari 3 jenis bahan. Apa saja yang tadi sudah dibaca? Yaitu bahan kaca,
bahan yang terbuat dari logam dan bahan karet. Nah, apa yang harus kalian pahami dari bacaan ini, nak? Yaitu adalah sifatnya. Coba kita baca kembali. Sifatnya kaca yaitu tembus pandang, tahan air, dan tahan panas. Tapi ada kelemahannya yaitu adalah mudah pecah. Benda yang terbuat dari logam. Sebelumnya kita ketahui dulu bahan-bahan yang termasuk di dalam logam yaitu adalah besi, baja, emas, dan perak dan aluminium. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya keras, kuat, tidak lentur, dan tidak menyerap air dan tahan api ya. Nah, benda yang terbuat dari karet sifatnya kuat, lentur, dan elastis. Tapi karet tidak tahan api. Nah, coba kalian perhatikan halaman 25. Ada pertanyaan di bagian atas. Sebelumnya, jawablah soal-soal berikut. Mengapa logam digunakan sebagai bahan untuk membuat panci? Tadi sudah dijelaskan. Karena apa? Karena sifat logam yang tidak menyerap air, tahan panas, dan bisa mengantarkan panas dengan cepat. Benda apa saja yang terbuat dari karet? Ayo, bisa kalian lihat. Ada ban, karet gelang, atau sandal ya. Apa kekurangan kaca sebagai bahan pembuat peralatan makanan? Apa kekurangannya, nak? Mudah pecah. Oke. Anak-anakku, di halaman 25 bagian ujung kanan atas itu ada video sifat-sifat bahan. Nah, silakan kalian scan ya, nak ya, untuk kalian pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang tetap di halaman 25 kita masuk ke ayo bercerita. Nah, memasak bersama keluarga merupakan kegiatan yang menyenangkan, seperti yang dilakukan oleh Lani dan keluarganya. Pada hari libur, keluarga Lani berkumpul di rumah. Mereka berencana mempersiapkan makan siang bersama. Mereka pun bermusyawarah untuk membagi tugas. Karena ibu pandai memasak, semua setuju ibu bertugas memasak. Ibu dibantu oleh Lani yang gemar memasak. Ayah bertugas menyiapkan dan merapikan meja makan. Semua melaksanakan hasil musyawarah dengan gembira. Nah, perhatikan, musyawarah penting dilakukan sehari-hari karena memiliki banyak manfaat. Jadi tadi kalian sudah belajar satu manfaatnya ya, yaitu untuk melatih menyampaikan pendapat. Ternyata ada lagi manfaatnya dari musyawarah. Apa yang pertama? Melatih kita menyampaikan pendapat. Lalu yang kedua, di sini sengaja ya Bu Guru tambahkan melatih untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun. Jadi kalian harus menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun. Yang kedua adalah apa di situ? Keputusan yang diambil lebih adil karena berdasarkan persetujuan bersama. Yang ketiga, masalah lebih cepat selesai. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Dan yang kelima adalah melatih kita menghargai perbedaan pendapat. Nah, agar manfaat musyawarah dapat dirasakan, seluruh peserta musyawarah sebaiknya menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan gembira. Nah, ini adalah di bawahnya adalah tugas untuk menceritakan. Beberapa Bu Guru sudah lihat ya, cerita kalian mengenai musyawarah. Alhamdulillah semuanya bagus. Sebentar akan Bu Guru nilai dan ada beberapa yang belum mengumpulkan, silahkan masih Bu Guru terima ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman selanjutnya yaitu halaman 26. Ayo berhitung. Baik nak, sebelum masuk di halaman 26, perhatikan slide-nya Bu Guru Anggi.
ini pernah kita pelajari di kelas 2. Jadi sengaja Bu Guru tampilkan lagi gambarnya. Jadi di sini adalah tangga ya. Tangga satuan panjang ya Nak ya. Jadi kilometer kita baca dulu km, hm, dam, mdm, cm, mm. Km itu singkatan dari kilometer, hm itu singkatan dari hektometer, dam adalah dekameter, m itu meter, dm itu sentimeter, maaf, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, mm adalah milimeter. Nah, anakku, konsep ini akan biasanya terus berlanjut kalian pelajari. Di kelas 2 kalian sudah pelajari, yaitu kalau dia tangganya turun ke bawah, berarti setiap penurunan satu tangga dikali dengan 10. Kebalikannya, apabila dia naik tangga, setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Nah, Bu Guru harap kalian masih hafal ya Nak ya, masih hafal mengenai ini susunannya. Jadi KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan MM ya. Nah, untuk di pembelajaran kita, di pembelajaran kelima ini, kalian mempelajari 3 satuan saja, yaitu M, meter, sentimeter, dan milimeter ya. Nah, sudah. Di sini dijelaskan 1 meter sama dengan 100 cm, 1 cm sama dengan 10 mm, 1 meter sama dengan 1000 mm. Nah, apabila kalian lupa ini Nak, maksudnya lupa, kalian bisa membuat tangga ini kembali. Terus kalian bisa lihat misalnya meter ke senti, dia turun 2 angka, berarti dikali 10-nya 2 kali karena turun 2 angka ya, turun 2 tangga maksudnya. Nah, sentimeter ke milimeter, dia turun satu tangga. Terus dilihat lagi dari meter ke milimeter, dia turun berapa tangga Nak? Turun 3 tangga. Jadi Bu Guru harap konsep tangga ini kalian pahami ya Nak ya. Jadi walaupun kalian lupa 1 meter berapa senti ya. Nah, tapi karena kalian masih ingat konsep tangganya, kalian tahu oh iya 1 meter itu ke senti turun 2 tangga. Nah, kalian tinggal menghitungnya ya Nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran di halaman 26. Meja makan di rumah Lani panjangnya itu 150 cm atau 1 meter 50 cm. Tahukah kamu perbedaan satuan centimeter dan meter? Satuan panjang bermacam-macam. Satuan panjang sering digunakan sehari-hari antara lain milimeter, sentimeter, dan meter. Nah, kita perhatikan dulu mejanya Nak. Meja di rumah Lani. Itu panjangnya adalah 150 cm atau nilainya sama dengan 1 meter 50 cm. Ya, Bu Guru ingat di kelas 2 ini sudah pernah kalian pelajari ya Nak ya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan penjelasannya Nak. 150 cm itu sama dengan 100 cm ditambah 50 cm. Ubah yang bisa diubah ke dalam meter. Yang mana yang bisa diubah ke dalam meter? Yang lebih mudah yaitu adalah 100 cm. Nah, 150 cm sama dengan 100 cm ditambah 50 cm. Jadi perhatikan ini Nak. Di sini 100 cm ini bisa diubah ke meter. Jadi 150 cm sama dengan 1 meter 50 cm. Paham ya? Nah, di sini saat Bu Guru baca di bukunya halaman 26, kita lanjutkan membaca yang tadi. Perhatikan penggaris yang kamu miliki. Jadi Bu Guru ada penggaris. Satuan panjang pada penggaris adalah sentimeter. Jadi 0 ini 0 cm, 1 cm, 2 cm ya, paham ya? Nah, jarak antar dua garis yang berdekatan pada penggaris adalah 1 mm. Jadi
Dari 0 ini nak, dari kalian lihat garis pertama 0 ke garis di sampingnya itu adalah nilainya 1 mm. Jadi kalau dari 0 ke 1 kalian hitung ada berapa? Ada berapa garis? Ada 10 garis, berarti 10 mm. Jadi cocok ya nak ya. Jadi 1 cm ini dari 0 ke 1 ini kan berarti 1 cm ya. 1 cm sama dengan 10 mm. Dari mana tahu 10 mm? Coba kalian hitung itu berapa garis kecilnya yang di atas? Ada 10. Kalau kalian ada penggaris di rumah lebih jelas ya. Nah, contoh selanjutnya, coba perhatikan tetap di halaman 26. Nah, ini adalah penggaris apa ini? Meteran roll kecil ya, meteran roll kecil, maaf. Meteran roll kecil. Jika panjang tali 2 meter 75 cm, berapakah panjang tali dalam satuan sentimeter? Jadi 2 meter 75 cm tadi dia bertanya dalam satuan senti, jadi diubah ke dalam senti. Nah, perhatikan 2 meter itu ke senti jadinya 200 cm. 75 cm tetap ke senti jadi 75 cm. Jadi 2 meter 75 cm sama dengan 200 cm ditambah 75 cm, berarti hasilnya adalah 275 cm. Paham ya? Nah, jadi dilihat dulu yang mudah untuk diubah ke meter. Ke senti, maaf. Itu adalah 2 meter. 2 meter diubah ke senti. 75 cm kan sudah dalam bentuk senti. Jadi nggak perlu kalian ubah lagi ya. Jadi tetap 75 cm. Jadi 2 meter 75 cm adalah 200 cm. Ini sudah jadi senti. Ditambah 75 cm. Hasilnya adalah 275 cm. Paham ya? Nah, sekarang buka di halaman 27. Contoh kedua. Panjang papan tulis di kelas adalah 320 cm. Panjang papan tulis dalam satuan meter. Ini kalau soal begini yang harus kalian perhatikan adalah pertanyaannya dia minta dalam satuan meter. Jadi jangan terbalik ya nak. Ini minta dalam satuan meter. Perhatikan 320 cm. Jadi kan meter berarti 320 cm adalah 300 cm ditambah 20 cm. Berarti 300 cm yang bisa diubah ke dalam meter ada yang ini ya nak. Jadi 300 cm ke meter hasilnya adalah 3 meter. Tetap ini 20 cm, ke sini tetap 20 cm. Jadi 3 meter 20 cm. Nah, sudah? Nah, coba kalian perhatikan halaman 27 yang ayo berlatih. Ada beberapa yang akan jadi penugasan Bu Guru. Nah, nomor 1 itu silahkan kalian kerjakan di rumah. Tinggal kalian baca lagi. Di halaman 24 itu ada jawabannya. Contohnya juga ada di halaman 24. Cukup 3 contoh saja. Terus untuk nomor 2 kita jawab bersama. Tadi juga sudah kita bahas ya. Manfaat musyawarah. Yang pertama adalah melatih untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun. Keputusan yang diambil lebih adil karena berdasarkan persetujuan bersama. Masalah lebih cepat selesai. Mempererat persaudaraan. Melatih kita menghargai perbedaan pendapat ya. Nah, nomor 3 perhatikan. Nah, ini kita jawab bersama. 600 cm ke meter berapa? Dia naik 2 tangga. Berarti dibagi 100. Jadi hasilnya adalah 6 meter. Yang B, 4 meter ke sentimeter berarti dia turun 2 tangga. Berarti dikali 100. Hasilnya adalah 400 cm. Yang C, 170 mm ke centimeter. Dia naik berapa tangga? Mili ke senti nak? 1 tangga berarti dibagi 10. Jadi tinggal 17 cm. Yang D, 900 cm ke meter. Dia naik 2 tangga. Jadi harus dibagi 100. Jadi tinggal 9 meter. Nah, nomor 4 ini kita jawab bersama ya nak ya. Beberapa nanti akan kalian jadikan latihan juga di rumah. Nah, yang A,
Titik-titik sentimeter sama dengan 3 meter. 37 cm. Jadi dia tanya dalam bentuk senti. Perhatikan. Jadi 337 cm sama dengan 3 meter 3 meter 37 cm. Ya, jadi jawabannya adalah 337 cm. Jadi yang 3 meter itu diubah ke dalam senti, 37 sudah dalam bentuk senti, ya. Terus ditambahkan. Yang C, sengaja Bu Guru lompat ya, Nak ya. Jadi kalian bisa nih. Titik-titik milimeter ditambah 84 cm, 84 cm, 5 mm. Sama dengan berarti sentimeter ini diubah menjadi milimeter karena dia minta dalam bentuk milimeter. Berarti 840 mm ditambah 5 mm sama dengan 845 mm. Yang E 783 cm sama dengan titik-titik meter sama dengan titik-titik centimeter. Jadi diubah ke dalam 700 cm ditambah 80 cm. Dia diubah ke dalam meter ini jadi 7 meter ditambah 7 meter 83 cm. Jadi 783 cm sama dengan 7 meter 83 cm. Bisa diperhatikan ya, Nak ya? Ya, baik. Cukup sekian penjelasan Bu Guru. Bu Guru harap Ananda semua paham dengan penjelasan Bu Guru. Apabila ada pertanyaan, silakan dihubungi via WA ya. Nanti kita diskusi kembali. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku semua.